Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dengan NIM 1901040058, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 5B. Baiklah, jumpa lagi dalam video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi model-model sistem organisasi, proses komunikasi dalam organisasi, dan proses pengembangan organisasi. Dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Baiklah, langsung saja materi pertama ada model-model sistem organisasi. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Yang pertama ada model dasar organisasi. Dalam model organisasi ada 4 model. Yang pertama ada model fisik, di mana model fisik ini adalah penggambaran entitas dalam 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dalam dunia bisnis meliputi maket pusat perbelanjaan atau prototipe model baru. Model naratif menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan oleh para manajer, namun juga jarang dikenali sebagai suatu model. Ada model grafik. Nah, model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Model matematika. Nah, sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis saat ini tertuju pada model matematika. Keunggulan model matematika adalah ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bidang, berbagai bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan prediksi. Nah, adapun kegunaan model. Yang pertama, mempermudah pengertian, yang kedua, mempermudah komunikasi, yang ketiga, memperkirakan masa depan. Selanjutnya, model sistem umum. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini adalah berdasarkan penggunaan komputer dalam bisnis, mencakup hal semua sistem organisasi di segala jenis organisasi, dan sarana yang digunakan adalah model sistem umum perusahaan. Ada 4 arus dalam model ini. Yang pertama ada arus material, di mana arus material pada perusahaan manufaktur 2 bidang fungsional terlibat dalam arus material tersebut. Fungsi manufaktur mengubah bahan baku menjadi barang jadi, dan fungsi pemasaran yang mendistribusikan produk jadi kepada para pelanggan. Kedua bidang tersebut harus bekerja sama untuk mempermudah arus material. Dan yang kedua ada arus personil. Input personil berasal dari lingkungan, calon pegawai berasal dari masyarakat setempat, dan mungkin dari serikat buruh saing. Input personil ini biasanya diproses dan oleh fungsi sumber daya manusia, kemudian ditugaskan ke berbagai bidang fungsional. Arus mesin. Nah, arus mesin adalah sumber daya fisik yang paling langsung. Namun, pengendalian arus mesin tersebar antara berbagai bidang fungsional yang menggunakan mesin tersebut. Arus uang. Arus uang menghubungkan perusahaan dengan lembaga-lembaga keuangan, para pelanggan, pemasok, pemegang saham, pekerja, dan pemerintah. Adapun materi selanjutnya yaitu konsistem konseptual. Nah, sebagian sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, sebagian juga tidak. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran umpan balik atau feedback yang menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dari mekanisme pengendalian kembali ke sistem. Selanjutnya ada penggunaan model sistem umum. Nah, penggunaan model sistem umum pada pasar swalayan. Manajer pasar swalayan menggunakan informasi dari pengelola informasi ditambah standar-standar yang ada sebagai dasar untuk membuat sejumlah perusahaan
perubahan dalam sistem fisik sehingga pasar swalayan dapat terus bekerja menuju tujuannya. Materi kedua ada proses komunikasi dalam organisasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi merupakan suatu aktivitas pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang ada di dalam sebuah organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Ada beberapa proses komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah yang harus dihadapi. Setiap proses komunikasi diawali oleh adanya masalah tertentu bagi sang komunikator, sehingga dia pun merasa perlu untuk meresponnya dengan melakukan suatu upaya komunikasi. Komunikasi organisasi pun termasuk di antaranya. Yang kedua, ada proses kedudukan komunikator. Nah, komunikator termasuk dalam komunikasi organisasi. Biasanya akan langsung menyadari posisinya dalam komunikasi tersebut serta hubungannya dengan masalah yang ia lihat dan oleh karena itu biasanya proses ini akan terjadi dengan cepat. Yang ketiga, ada menentukan tujuan. Dengan kata lain, dalam proses ini komunikator akan menentukan tujuan komunikasi yang ingin dicapai olehnya. Tujuan komunikasi yang telah dirumuskan olehnya kemudian akan diwujudkan dalam bentuk sebuah pesan setelah melalui proses encoding tertentu. Yang keempat, ada proses encoding. Nah, proses ini adalah sebuah proses pengkodean, yaitu proses yang terjadi untuk membuat gagasan abstrak yang terdapat di dalam pikiran komunikator bisa diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang bisa dikomunikasikan. Yang kelima, ada perumusan pesan. Nah, proses ini sebenarnya erat kaitannya dengan proses encoding. Proses encoding akan menghasilkan sebuah pesan tertentu yang akan disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan yang dia pilih. Oleh karena itu, proses harus mengikuti kaidah tertentu yang sama-sama dipahami oleh komunikator ataupun komunikan. Materi ketiga, ada proses pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan karena banyaknya tahapan proses dan evaluasi selama dijalankan. Proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. Ada 5 proses yang umumnya diperlukan dalam mengembangkan organisasi. Yang pertama, ada identifikasi dan definisi masalah. Pemahaman dan identifikasi masalah dalam organisasi adalah langkah pertama proses OD. Setelah memahami dengan tepat pada masalahnya, praktisi PO dapat melanjutkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, ada pengumpulan data yang diperlukan. Pengumpulan data mungkin merupakan aktivitas terpenting dalam proses PO. Wawancara, observasi individu, dan kuesioner adalah cara dasar paling umum untuk mengumpulkan data. Diagnosis. Nah, diagnosis membutuhkan keterampilan analisis dan observasi yang baik karena seringkali sebuah masalah dilaporkan dengan kurang jelas. Diagnosis membantu perencana untuk menemukan sumber masalah tertentu dan melihat perubahan apa yang diperlukan dalam sistem, struktur, atau orang. Perencanaan perubahan dan implementasinya. Intervensi dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan, diprogram dan teknik yang digunakan organisasi dan klien mereka untuk berkolaborasi dalam program OD. Ada evaluasi dan feedback. Nah, evaluasi yang juga dianggap salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan organisasi. Sedangkan feedback adalah proses menyampaikan evaluasi kepada karyawan dan atau kelompok yang bersangkutan melalui sesi atau laporan khusus. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.